talim yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Fajar Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was sholihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il mujtahidin wal fuqaha'i wal muhadditsin wal nahwiyyin wal qurra'i wal mufassirin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il mujahidin fi sabilillah rabbil alamin aina makanu masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bariha wa ila hadis sahibul kitab mukhtalah hadis an-nabawiyah as-sayyid Ahmad al-Hashimi wa usulihi wa furu'ihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini atas kudrat iradah taufik hidayah dari Allah. Kita semua dapat bertemu, dapat berkumpul, bermuajahah, bermusafahah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu ta'lim, menuntut ilmu ataupun mengaji. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat, ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama untuk bertabaruk kita membaca satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul izzi wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakun waliyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Rawahu Imam Ahmad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda, dari tanda keagungan Allah itu, katakanlah ya Muhammad, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu tidak mempunyai anak. Jelas dari akidah kita bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Maka kalau kita meyakini seandainya Allah mempunyai anak dan Allah diperanakan, maka murtad keimanan kita, saudara yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati ketika ada perayaan-perayaan hari besar selain hari besar umat Islam. Contoh tetangga kita yang mempunyai agamanya Nasrani, ketika dia mempunyai hari raya, maka bagi kita umat Islam tidak perlu mengucapkan selamat kepadanya.
Karena kalau kita mengucapkan berarti kita mengakui bahwa Allah itu beranak dengan anaknya yang disebut Isa Al-Masih, yang diakui dan dipercaya oleh agama mereka bahwa Isa itu adalah Ibnullah, anaknya Allah. Maka wajib buat kita tidak mengimani itu. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah itu lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya. Artiannya tidak ada sekutu apapun selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kekuasaannya Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh syirik. Bahasa Arabnya syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Kalau bahasa orang Betawi, syirik itu jelek. Ada orang lagi dapat nikmat, kita kagak demen sama tuh orang, ngomong kita tuh syirik banget dia mak, begitu ya. Padahal syirik itu artinya menyekutukan. Ada dua dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yang jangankan make sorga. Baunya sorga aja kita nggak bakal dapetin tuh. Makanya jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melakukan sesembahan selain Allah. Banyak pak syirik zaman sekarang itu. Kalau zaman dulu itu kita syirik nyembah berhala. Tapi kalau sekarang banyak syirik-syirik yang kita kadang-kadang enggak ngehin. Menduakan Allah salah satunya apa pak? Ketika bapak lagi di rumah, terus datang azan, kita lagi nonton TV itu kira-kira bapak matiin TV langsung sholat, apa nungguin iklan dulu baru sholat pak? Nungguin iklan kan? Kelihatan dari potong-potongan mukanya. Ya. Iya, nungguin bola habis dulu. Lah itu bapak tuh mengabaikan Allah pak. Bapak anggap itu kadang-kadang TV itu lebih penting, tontonan itu lebih penting daripada panggilan Allah. Banyak orang yang menuhankan jabatan sehingga dia gadaikan agama. Banyak orang yang dia menjilat atasannya sampai dia lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah. Itu orang termasuk syirik tuh. Maka hati-hati betul saudara yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun syiriknya bukan syirik yang besar. Kalau syirik yang besar itu ya jelas menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah, ya, percaya dengan dukun. Tuh, syirik tuh, ya, percayanya dengan dukun atau dengan benda-benda yang kita anggap itu mendatangkan kemanfaatan dan kemudorotan. Ya, syirik tuh pak. Hati-hati. Bapak pakai batu cincin misalnya nih, ngomong nih, wah, kalau gua pakai batu cincin begini mak, kagak bakalan susah gua kemana juga, begitu tuh. Ya. Atau misalnya gara-gara nih batu nih, gara-gara nih batu yang tadinya gua udah mati kagak jadi gua mati. Kan ada orang yang ngomong begitu pak. Ya, itu syirik tuh. Menduakan Allah namanya. Dia percaya bahwa batu itu yang mendatangkan kemanfaatan dan kemudorotan. Padahal an-nafi ad-darru, yang memberikan manfaat, yang memberikan kemudorotan cuman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan benda selain Allah. Ya. Malah kadang-kadang ada orang yang matinya misalnya lama nih pak nih. Ngap nggak mati-mati. Datang dah tuh orang tuh. Wah, ini gara-gara dia masih nyimpan batu combong nih. Belum mati-mati. Lah ilok malaikat Israel kalah sama batu combong. Ketimbang batu grefes begitu. Ilok malaikat Israel kalah sama dia, ya. Maka hilangkan tuh, ya. Boleh Bapak pakai sebagai hiasan, ya. Walaupun mungkin ada maziahnya, tapi jangan sampai
kita meyakini dan jangan sampai kita percaya bahwa yang mendatangkan kemanfaatan dan kemudorotan adalah benda selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita syirik, enggak boleh kita menyekutukan Allah, kita enggak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita ya Pak ya dari sifat-sifat syirik, dari sifat-sifat menduakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walam yakul lahu waliyun minadzulli wa kabirhu takbira. Dan Allah itu tidak punya penolong, tidak punya wali dari yang menghinakannya. Dan besarkanlah Allah dengan sebesar-besarnya. Ya. Artiannya apa saudara yang dimuliakan Allah? Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Allah itu tidak butuh dengan kita hambanya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh dengan kita. Allah enggak butuh dengan sholat kita. Dan Allah tidak akan pernah diuntungkan, tidak pernah dirugikan dengan ibadah kepadanya. Ketika kita beribadah, siapa yang mendapatkan keuntungan? Kita. Kalau kita enggak ibadah, siapa yang dapat kerugian? Kita juga. Walaupun sekolong dunia nih Pak, orang ibadah semuanya sama Allah, enggak bakal nambahin kebesaran dan keesaan Allah sedikit pun, enggak bakal nambahin. Karena Allah emang udah maha besar, Allah maha esa. Allah enggak diuntungin sama sholat yang kita kerjain, Allah enggak diuntungin sama puasa yang kita kerjain, Allah enggak diuntungin sama zakat yang kita keluarin, enggak ada untungnya bagi Allah. Dan sebaliknya, ketika seluruh hambanya Allah bermaksiat, durhaka kepada Allah, satupun di kolong bumi enggak ada orang yang beribadah kepada Allah, Allah mah kagak rugi, enggak ngurangin sedikit pun kebesaran dan keesaan Allah. Apa kalau kita enggak sembahyang Allah berhenti jadi Tuhan? Kan kagak. Emang Allah udah maha besar, Allah maha mulia. Siapa yang diuntungin, siapa yang dirugiin? Kita yang ngejalaninnya Pak. Kalau kita ibadah sama Allah, Allah kasih pahala, tempatnya sorga, kan gitu. Kalau seandainya kita melakukan dosa, maksiat, maka dapatnya dosa, tempatnya neraka. Iya, tinggal milih Bapak mau milih yang mana? Siapa yang diuntungin, siapa yang dirugiin? Kita yang ngerjain, kita yang ngejalanin. Allah mah enggak butuh sesuatu. Allah enggak butuh dengan hamba. Allah enggak butuh dengan ibadah yang kita kerjain. Karena Allah memang sudah besar, Allah sudah maha esa, Allah sudah maha kuasa. Ya, maka Allah tidak membutuhkan apapun karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan ciptaannya. Makanya kalau sekarang nih ada sebagian saudara-saudara kita yang menafsirkan ayat seenak udelnya sendiri. Itu Pak, ya Allah artinya jauh betul Pak. Iya, hati-hati murtad tuh orang. Ya, ketika ada arti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu yang maha Rahman berada di arasy. Mereka menganggap bahwa Allah tuh duduk kayak kita dengan singgasananya di arasy begini Pak. Berarti kalau begitu subutul jid kan Tuhan itu gugur jadi dari sifat ketuhanannya. Maka kudu ada takwil namanya. Apa yang disebut dengan Allah berada di semua alam semesta ini berada dalam kekuasaannya Allah. Itu artinya begitu ya. Kalau ada ayat Al-Quran begini Pak, saya bacain artinya aja ya. Allah firman, siapa orang yang buta di dunia maka orang itu akan buta di akhirat. Bapak cari tuh ayatnya tuh ya. Saya nggak bacain ayatnya biar ntar Bapak demen sama baca Quran, jadi nyari sendiri ayatnya. Kalau saya sampein ayatnya, saya sampein suratnya, udah terima mateng jadi nggak baca Quran ntar. Kalau begini kan jadi penasaran nih, paling nggak nyari di Google tuh, apa sih ayatnya? Ketika orang di dunia buta, maka di akhirat juga akan buta. Berarti kesian dong orang-orang yang matanya buta tuh Pak. Di dunia enggak ngelihat, di akhirat juga enggak ngelihat. Maka ada namanya takwil, ya. Maksudnya apa?
Orang yang di dunia itu butanya bukan buta mata, tapi buta hatinya, buta imannya. Dia nggak mau ibadah, dia nggak mau zikir. Maka orang yang begitu pun akan dibutakan oleh Allah di akhirat. Ya, makanya hati-hati Pak. Bapak ngaji nih sekarang harus benar-benar. Jangan cuman dia lulusan Arab, gelarnya LC, Bapak udah ngikut aja sama tuh orang. Hati-hati. Banyak orang yang kuliahnya di sono malah. Itu begitu pulang Pak, yang tadinya demen tahlil kagak demen sama tahlil. Iya, apa-apa udah itu begitu tuh model-modelannya ya. Makanya udah yang biasa-biasa aja udah ya. Emang udah guru-guru kita ajarin nama kita modelnya kayak begini ya. Kalau dulu sering saya ngomong lagu itu Pak, enakan lagu zaman dulu sama lagu zaman sekarang. Lagu dangdut zaman dulu tahun 70-an. Ya, Ustadz Haji Ali zaman Mas Habi, lagi beliau masih muda, itu lagunya enggak banyak musik, terus jogetnya juga biasa, suaranya enak Pak, ya gurih, didengarnya syahdu gitu, didengarnya syahdu. Sama kayak orang zaman dulu nih, zaman saya dulu kecil, zaman ngaji tuh, ketika lagi ada pembacaan maulid itu dipilih betul. Yang makhrajnya bagus, yang suaranya enak, ya. Jadi memang dipilih betul, nggak pakai hadro-hadro zaman dulu kita nggak, ya. Cuman dicari yang benar-benar suaranya bagus, yang makhrajnya cakep. Bahkan kesian kalau dia rajin, tapi suaranya kagak bagus, nggak boleh baca. Lu suara lu jelek, jangan baca lu mundur, begitu. Itu orang zaman dulu kejamnya begitu Pak, ya. Tapi bukannya kejam, ngajarin sesempurna mungkin yang disembahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu orang-orang tua kita duluanan begitu Pak. Ya. Nah, lagu dangdut dulu biar kata kagak banyak lagu, musiknya biasa aja, tapi enak sahdu kita denger. Artinya kadang masuk ke dalam hati kita. Tapi coba sekarang yang baru-baru Pak. Itu lagu-lagu segala judulnya kucing garong, iwa peye. Nah, yang jogetnya udah wah ilat. Oh iya, lindung di atas aspal. Ugat, kagak enak dilihatnya. Makanya udah ikutin cara dulu aja udah. Kalau emang guru kita ngajarin begini, kita ikutin. Karena guru-guru kita itu Pak, belajarnya nggak sembarangan Pak. Nyampe sanatnya sampai Rasulullah SAW. Al ilmu dinun fanzuru mimma ta'khudunahu. Ilmu itu adalah agama, maka lihat siapa yang ngajar. Asalnya dari mana, belajarnya di mana, amaliyahnya apa yang dibawa buat kita. Kalau sesuai dengan kita, manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah, ikutin. Kalau kagak tinggal Pak, bahaya ya, hati-hati ya. Makanya udah, jangan macam-macam ngaji udah ya. Kalau ngaji di YouTube juga lihat ustadznya yang bener-bener aja udah ya. Jangan pakai ustadz yang kagak-kagak, yang Bapak lihat yang kagak tahu Bapak di mana dia belajarnya, asalnya dari mana. Yang kagak jelas model-model begitu, bahaya ya. Nanti otak kita keracunan sama mereka-mereka ya. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita istiqomah, malam Rebo ngaji di Al-Huda ya. Kan udah jelas semua guru-gurunya ya. Memang udah kita kenal, kita tahu ajarannya sama kita semua ya. Nah, makanya istiqomah kita hadir di pengajian karena kata guru saya Pak, ibadah yang wajib setelah sholat itu bukan baca Quran, bukan. Ibadah yang wajib setelah sholat itu nih duduk di majlis ta'lim begini. Karena kata Nabi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, menuntut ilmu itu fardu, wajib hukumnya buat orang-orang muslim laki dan orang Islam perempuan. Ya, itu wajib hukumnya. Maka Bapak ngaji seperti ini wajib hukumnya sampai kita ke liang lahat baru selesai kita ngaji ya. Maka saudara yang dimuliakan Allah, ayo sama-sama kita isi majlis-majlis yang ada di kampung kita. Jangan lihat siapa gurunya ya, lihat apa yang diajarin sama kita. Ini kadang-kadang kita kan kalau udah gedeg sama orang, ke orang-orang yang kita gedeg Pak. Ya biar kata dia bener banget ngomongnya nih. Dia bener banget ngomongnya nih, kita gedeg sama dia. Ya kayak belagu-lagu lu ngomong begitu. Iya, padahal bener omongannya gitu. Tapi karena kita udah ngeresep sama dia, udah semua-muanya ke bawah-bawah ya. Tapi kalau kita resep sama tuh orang, biar kata salah kita belain ya. Oh bener dia mah itu tuh ya.
Walaupun cuma salah-salah dikit gitu ya. Jadi hukum itu harus dilihat dengan jelas ya. Jangan pakai hukum perasaan. Kalau pakai hukum perasaan gak bakal pernah benar ya. Nah, karena itu yuk sama-sama kita istiqomah, kita datang ke pengajian, di majlis manapun kita hadir, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki kita. Apa yang kita hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, kita yang sehat Allah pelihara kesehatan kita. Buat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Bijahin Nabi wa bihaqqi alih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.